Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Beki Zulkarnain. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah printer Epson L565 ya teman-teman ya. Ya, 565. Dimana printer ini tidak bisa mencetak dikarenakan mitus penyebalnya ya teman-teman ya. Nah, itu sehingga tidak bisa berputar ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi kesempatan bagaimana cara memperbaikinya. Bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara mengaktifkan tombol subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Beki Zulkarnain. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang setelah saya nyalakan ya teman-teman ya, tidak ada pergerakan pada printernya, dan sekarang saya akan mencoba untuk membongkarnya ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita buka baut yang ada di belakang ya teman-teman ya. Setelah kita buka baut yang ada di belakang, kemudian di sini ada juga baut di samping casing ya teman-teman ya. Belakang, atas, dan samping kiri, samping kanan ya untuk membukanya. Cukup mudah ya teman-teman ya untuk membukanya. Oke. Kemudian saya akan melepas di dalamnya ini ya, ada satu baut. Kemudian diangkat untuk melepas kabel fleksibel scannernya ya teman-teman ya. Apabila sudah terlepas kabel fleksibel scannernya, kemudian bisa diangkat ya teman-teman ya, scannernya. Di sini ada dua ya, kalau untuk jenis printer ini dia menggunakan kabel ground, scanner dan ground. Tapi kalau untuk printer lain yang fotokopi hanya satu ya teman-teman ya. Oke, kita abaikan. Sekarang kita lihat seperti yang ini putus ya teman-teman ya, timing belnya putus. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi panduan bagaimana cara mengganti timing bel printer Epson ya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu membongkar secara keseluruhannya ya teman-teman ya. Di sini saya hanya membongkar bagian yang sebelah kanannya saja ya teman-teman ya. Tidak so, tapi kalau casingnya keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi kita buka baut yang di bawahnya dulu. Ini dia menggunakan baut kalau untuk jenis printer ini. Kalau untuk printer Epson yang lain tidak menggunakan baut ya, dia menggunakan lock kunci aja ya, tinggal dicongkel-congkel ya. Kalau tipe Epson L565 ini menggunakan baut ya. Jadi setelah terbuka bautnya, di sini tinggal dibuka aja printernya teman-teman ya. Cukup mudah dan simple sekali. Jadi kita mengganti timing bell. Nah, untuk timing belnya ini teman-teman bisa didapatkan di media online ya. Juga bisa didapatkan di printer-printer yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya, khususnya jenis Epson. Kalau untuk timing bell printer Canon berbeda ya teman-teman ya. Kalau dia Epson itu kabel timing bellnya lebih pendek lingkarannya ya, kalau Canon lebih panjang ya, itu perbedaannya. Kemudian juga lebih tebal kalau yang Epson, kalau yang Canon dia lebih tipis untuk timing bellnya. Oke, sekarang saya buka casing yang sebelah kirinya juga ya teman-teman ya. Nah, untuk pembongkaran ini teman-teman hanya butuh ketelitian saja, posisi bautnya ada di mana ya teman-teman ya. Karena pada printer ini beda-beda ya, ada yang bautnya banyak, ada yang main lock ya. Kalau untuk printer ini dia menggunakan baut ya teman-teman ya, di bawahnya ada baut. Oke, seperti ini bautnya ada di bawah. Nah kan,
setelah dibuka bautnya, barulah kita bisa melepasnya ya. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang nah pada bagian ini teman-teman ya, kita hanya melepas yang di sebelah kanannya saja ya teman-teman ya, karena head casing itu bisa dilepas dari yang sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri tidak bisa digeser mentok ya, karena ada part besi lain ya. Jadi yang sebelah kanan ini dengan cara membuka dinamonya ya teman-teman. Jadi headnya bisa dilepas dan kita akan bisa mengganti timing belt tersebut ya, seperti ini. Jadi teman-teman cukup membuka bagian tengah, bagian samping, dan baut yang ada di bawah headnya itu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah yang kita lepas adalah dinamonya ya. Apabila kita sudah membuka dinamo, sudah ini headnya bisa dilepas dan kita bisa mengganti timing belt yang lain ya, yang masih bagus atau yang baru. Nah tinggal tarik seperti ini ya teman-teman ya. Nah untuk biar dia bisa ini, kita kendorkan dulu kabel fleksibelnya ya. Nah yang ini kita kendorkan, kita cukup dorong saja ya menggunakan obeng min ya teman-teman ya, atau sejenisnya. Oke, apabila sudah terdorong, kemudian bisa ditarik ya. Nah seperti ini. Kemudian setelah ditarik ini, kita lepaskan yang putusnya ya, dan kita pasang dengan yang masih bagus. Nah putus ya. Ini saya pasang dengan yang masih bagus. Kebetulan di sini saya menggunakan timing belt dari printer lain ya teman-teman ya. Ada Epson yang sudah terpakai, kemudian saya lepas dan saya pasang kembali. Kalau untuk di pasaran ini berkisar harganya 35 sampai 50-an ya teman-teman ya. Cukup murah dan bisa dipasang sendiri di rumah. Apabila terjadi kendala timing belt dari printer Epson teman-teman putus atau bermasalah ya teman-teman ya. Oke, setelah dipasang kemudian kita masukkan kembali headnya. Selanjutnya kita rapikan kembali printernya ya, seperti sedia kala. Cukup mudah ya teman-teman ya, hanya membongkar beberapa komponen saja. Jadi untuk memasang timing belt ini tidak perlu teman-teman untuk mengangkat dari head keseluruhan ya teman-teman ya. Cukup sebelahnya saja, kita hanya melepaskan dinamo kemudian kita pasang kembali ya. Nah di sini kita untuk mengencangkan timing beltnya kita menggunakan rodanya ya. Ada rodanya di sini yang ditahan oleh per ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa menggunakan obeng ya untuk menahannya seperti itu. Didorong pernya supaya kencang, timing beltnya jadi kencang. Cukup mudah ya teman-teman ya kalau untuk memasang timing beltnya. Oke, setelah terpasang ini agak rumit ya teman-teman ya, karena di sini dia butuh tenaga untuk mendorongnya ya. Kalau tidak menggunakan alat bantu susah untuk memasangnya. Jadi di sini gunakan alat bantu seperti obeng min ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Sekarang sudah kembali seperti sedia kala ya teman-teman ya. Sudah ada timing beltnya. Setelah kita pasang timing beltnya, kita rapikan kembali penutup bagian kanan. Nah untuk
cara ini teman-teman mungkin butuh penelitian saja, hanya butuh beberapa baut untuk membautnya dan memasang kembali ya. Cukup simple ya teman-teman ya untuk memasang timing belt. Tidak perlu dibongkar habis. Nah, kalau teman-teman bongkar habis nanti kerepotan dalam pemasangannya kembali ya, jadi membutuhkan waktu. Kalau ini cukup simple, cukup buka yang sebelah kanan saja. Kira-kira stasiun headnya itu bisa ngangkat, jadi teman-teman bisa melepas headnya ya dan memasang timing beltnya. Oke, setelah terpasang kita baut kembali. Di bagian bawah bautnya ini ada dua ya, di depan dan di belakang. Letaknya posisinya di bawah sekali. Untuk printer Epson L565 ini dia menggunakan baut ya kebanyakan. Dan cara ini bisa diterapkan di seluruh printer Epson yang seri L ya teman-teman ya. L120, L220, L360, L210 ya. Jadi bisa diterapkan semua. Untuk timing beltnya juga sama ya teman-teman, dia bisa dipakai juga ya. Nah, ini kita yang sebelah sini tidak kita otak-atik ya, yang sebelah kiri ya. Cukup dipasang saja ya. Kita perhatikan dari kabel-kabel fleksibelnya jangan sampai tertekan ya teman-teman ya. Kita pasang. Oke, ini posisinya sama dengan yang sebelah kanan tadi, dibaut di bawah dan di bawahnya bagian belakang dan depan ya teman-teman. Nah, setelah dibaut sekarang kita pasang bagian scannernya ya. Bagian scanner ini letaknya di atas, ada satu kabel fleksibel dan satu kabel ground ya teman-teman ya. Jadi kita pasang bagian kabel fleksibelnya, masukkan dan kita dorong ya teman-teman kabel fleksibelnya. Sudah terpasang kabel fleksibelnya. Sekarang setelah kita pasang, kita preskan dulu bagian scannernya ya. Oke, sudah dipres, kemudian kita tutup bagian dalamnya ini. Ini ada satu baut ya teman-teman ya untuk menutup kabel fleksibelnya ya. Jadi fleksibel sekarang biar tidak tampak kelihatan ditutup, dan ada satu baut di sini kita bautkan. Selanjutnya printer siap kita dicoba ya teman-teman ya. Kita coba printernya, kita nyalakan apakah timing beltnya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, saya nyalakan printernya. Printer sudah menyala, kemudian saya ambil kertas dan memasang kertas, dan saya akan mencoba untuk mencetaknya, apakah printernya bisa mencetak atau tidak ya teman-teman ya. Apabila sudah bisa mencetak atau memfotokopi, printernya artinya bisa berjalan dengan normal kembali. Oke teman-teman, selesai sudah video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.
support video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Becky